Haleluya, haleluya. Betapa tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu, besar rahmatmu atas kami setiap pagi, setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang besar. Dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya selalu diberkati setiap kali datang ke tempat ini. Saya percaya tempat ini ada hadirat Tuhan yang kuat. Amin. Saya bersyukur melihat wajah-wajah saudara. Semua kayaknya wajah-wajah penuh pengharapan. Wajah-wajah semua orang kaya kayaknya di sini. Amin, 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 amin. Amin, amin. Saya berdoa yang sakit sembuh. Amin. Yang belum dapat jodoh ketemu jodoh. Segera menikah. Yang sedang berdoa punya anak berdoa. Ada anak-anak ilahi yang Tuhan percayakan. Amin. Kemana berikan yang terbaik buat Tuhan kita sekali lagi. Amin, amin, amin. Amin, amin. Sebelum duduk ngomong gini. Saya gak nyangka kamu masih hidup. Oke, silakan duduk semua. Amin. Pastikan punya pengharapan karena hope is a seed for miracle. Pengharapan itu benih buat terjadinya sebuah mujizat. Nah, tahun ini saya memberanikan diri membuat buku. Judulnya Fathering the Generation, membapai generasi. Dan saya percaya buku ini bukan hanya untuk di pelayanan saja. Tapi buku ini saya percaya akan memberkati kita dalam keluarga, juga dalam perusahaan, dalam bisnis. Bagaimana kita membuat, mewariskan nilai-nilai kepada generasi di bawah kita. Nah, saya nggak bawa banyak buat siap ibadah, saya siapkan sekitar 25 buku. Jadi bisa didapat di OCB, betul ya? OCB, salah. Kalau OCB bank ya? Aduh maaf, pikirannya uang terus. Oke, di apa di? Oke. Nah, khusus buat ibadah 2 dan 3, setiap kali saudara membeli, saudara akan mendapatkan tanda tangan dari saya. Dan juga ada nubuatan. Jadi pastikan dapatkan buku ini di apa tadi? Oke. Nah, saya nggak usah diri ini, nggak apa-apa. Thank you banget. Oke, saya dikasih tema, judulnya adalah kuasa perkataan. Dan saya akan beri judul, sharing saya adalah My Words Matter. Perkataan saya penting. Saya tuh kalau bikin bahan khotbah, saya biasanya nggak bikin di kantor gereja. Karena kalau saya buat di kantor gereja, saya selalu inginnya rapat. Jadi saya buat di kafe, di tempat yang sepi. Satu kali saya lagi duduk, udah buka laptop, lagi membuat materi. Di depan saya ada sekumpulan anak-anak mahasiswa datang, mungkin mahasiswa. Mereka duduk dan mereka mau order. Terus saya dengar mereka ngomong gini, anjing, di sini enak banget nasi gorengnya. Enggak anjing, sop buntutnya anjing, enak banget anjing. Anjing, kamu minum apa? Anjing, di sini enak banget americanonya. Enggak anjing, di sini cafe latte-nya enak anjing. Waktu saya dengar mereka ngomong gitu, menurut saudara mereka siapa? Karena perkataan kita menentukan siapa kita. Perkataan kita menentukan identitas kita. Itu sebabnya my words matters. Perkataan saya penting. Mari kita lihat di Markus 11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Judulnya adalah pohon ara yang sudah kering. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi
Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah, ayat yang ke-22, saya mau kita baca dengan iman dan dengan keras. Siap? Oke, 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada, sekali lagi, Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Mari yang ketiga kali lebih keras. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kita perlu percaya kepada Allah. Terjemahan lain dalam terjemahan New King James Version, ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. So Jesus answered and said to them. Tuhan Yesus berkata, menjawab dan berkata kepada mereka, have faith in God. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, menemukan dua arti. Yang pertama adalah percayalah kepada Allah. Tapi yang kedua, milikilah iman kepada Allah. Milikilah imannya Allah. Apakah iman? Ibrani 11 ayat pertama berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. But Pastor Victor, mengapa kita perlu hidup oleh iman? Karena Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman kita tidak berkenan pada Allah. Iman membuat kita berkenan kepada Allah. Mengapa iman penting? Karena waktu kita beriman, kita percaya kepada karakter dan kemampuannya Allah. Bilangan 23 yang ke-19, Allah bukanlah manusia. Kalau dia berkata-kata, dia berfirman, dia pasti akan menempatinya. Mengapa kita perlu punya iman? Karena Allah selalu bergerak di dalam gelombang iman. Markus 5 ayat yang ke-34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan selalu bekerja di dalam gelombang iman. Kalau saya ke Singapura, saya perlu pakai dolar Singapura sebagai transaksi. Kalau saya ke Inggris, saya perlu pakai pound sterling sebagai alat transaksi, alat pertukaran. Mata uang kerajaan sorga bukan kebutuhan kita. Mata uang kerajaan sorga bukan sakit penyakit kita. Mata uang kerajaan sorga adalah iman kita kepada Allah. Tantangan terbesar dalam hidup adalah waktu kita mengalami situasi yang begitu berat, sulit sekali, bagaimana untuk kita tetap memilih untuk punya faith in God. Untuk tetap punya iman kepada Tuhan. Saya percaya di saat-saat ini Tuhan mau kita bergerak dari level iman yang bergumul menjadi iman kepada Allah. Iman yang bergumul, dia melihat masalahnya jauh lebih besar dari Allah yang dia sembah. Tapi iman kepada Allah, dia percaya Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar dari masalah yang sedang dia hadapi. Markus 11 ayat yang ke-23. Tadi kita baca, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dalam terjemahan New King James Version lebih dalam sedikit, dan ngomong gini, whoever says to this mountain, siapa aja yang ngomong ke gunung ini akan terangkat, akan terbuang ke laut. Kalau dia nggak ragu, but believe that those things he says will be done. Apa yang dia percaya dan dia memperkatakan itu akan terjadi. He will have whatever he says. Dia akan mendapatkan apa saja yang dikatakan. Dalam Markus
ada 3 kali kata katakan, perkatakan, tapi hanya ada 1 kali kata percaya. Mengapa ada 1 kata believe, percaya, tapi ada 3 kata says. Karena buat orang Kristen tidak mengalami kesulitan buat kita percaya. Waktu kita lahir baru, kita jadi orang percaya. Gereja adalah kumpulan orang percaya. Tapi kita perlu melatih untuk memperkatakan apa yang kita percayai. Gunung adalah masalah yang besar, yang gak ada jalan keluar. Gunung bicara tentang masalah yang begitu sulit, masalah yang begitu menekan, masalah yang begitu mengintimidasi, masalah yang kita pikirkan terus menerus sampai kita sakit dibuatnya. Perkataanmu mampu mencampakkan setiap masalah apapun yang sedang kau hadapi ke dalam laut. Apa artinya dibuang ke dalam laut? Masalah itu tidak akan muncul kembali. Iman tidak hanya mempercayai Tuhan. Iman adalah memperkatakan setiap janji Tuhan yang kita percayai. Itulah iman. Kenneth Hagin ngomong gini, dia bapak yang cukup kuat dalam hal iman, banyak buku-bukunya. Believe it in your heart, percaya dalam hatimu, say it with your mouth, katakan itu dengan mulutmu. That is the principle of faith. Itu adalah prinsip dari iman. You can have what you say. Kamu akan dapatkan apa yang kamu katakan. Itulah iman. Jadi my words matter. Perkataanmu sangat penting. Yang pertama, my words direct where I go. Perkataan kita itu mengarahkan kemana kita akan pergi. Dulu perikop dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-31 judulnya adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Hari itu murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di dalam perahu di Danau Galilea. Malam, gelap pekatnya malam, mereka mengalami angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bergerak berlawanan dengan kemana kita akan bergerak. Jadi kalau kita bergerak ke arah sana, maka angin sakal akan menghambat perjalanan kita. Dan di tengah gelap gulita malam itu, mereka melihat sesosok orang berjalan di atas laut. Mereka pikir itu hantu, membuat mereka sangat ketakutan. Karena ada kepercayaan orang zaman itu, kalau mereka melihat hantu di tengah laut, mereka pasti mati. Jadi mereka berpikir, mati kita. Sekarang kita pasti mati karena mereka melihat hantu. Tapi Petrus berkata, enggak. Itu bukan hantu, itu Tuhan. Jadi Petrus, dia melihat Tuhan dan dia berjalan menghampiri Tuhan Yesus. Waktu mata Petrus melihat Tuhan Yesus, dia berjalan di atas laut. But one day, waktu dia melihat sekelilingnya, dia mulai menggambarkan keadaan sekelilingnya. Ombak yang begitu besar, gelap gulita, angin sakal yang hebat. Dia mulai ketakutan. Dan dia berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong saya hampir tenggelam. Jangan gunakan kata-kata kita untuk menggambarkan keadaan yang sedang kita hadapi. Tapi gunakan kata-kata kita untuk mengubahkan keadaan yang sedang kita hadapi. Karena perkataanmu, perkataan yang penuh dengan kuasa. Bahkan tujuan pertama Tuhan menciptakan perkataan bukan untuk berkomunikasi. Tujuan pertama Tuhan menciptakan perkataan untuk menciptakan sesuatu. Menciptakan adalah kemampuan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Kita perlu tahu bahwa kata-kata kita adalah benih. Kalau kita ngomong ke pasangan kita, ngomong gini terus, Say, kalau kayak gini terus kita cerai aja. Begini terus cerai aja nih. Pasti akan cerai. Karena engkau sedang menanam benih cerai. Kau akan menuai cerai. Kalau kita kesel ke pasangan kita, terus kita ngomong gini, sayang, kamu kayak monyet, tahu gak sih? Monyet betul kamu. Jangan salahkan kalau besok pagi engkau bangun pagi gak lihat dia di tempat tidur. Tapi di pohon. Dia mendekati kepenyatannya. Dia dikasih makan babi panggang gak mau. Maunya pisang, maunya kacang, monyet dia. Kenapa? Karena perkataan kita membuat dia jadi monyet. Kalau kita ngomong gini, aduh sakit saya berat banget nih. Saya pasti mati. Beneran pasti mati. Maka engkau akan menuai kematian. Kalau engkau punya anak. Sekalipun di depan mata anakmu tancil banget. Tahu tancil? Setan kecil. Sekalipun anakmu kelakuannya setan banget. Jangan ngomong gini. Kalau kamu gini terus nanti kamu di penjara. No. Jangan ngomong gitu. Seorang penginjil namanya Bill Glass. Dia buat survei ke orang-orang yang di penjara. Ternyata 90% orang yang di penjara. Ternyata orang tuanya pernah ngomong. Kalau kelakuan kamu kayak gini terus. Kamu nanti di penjara. Ternyata kata-kata kita menetapkan arah hidup kita. Dia ini kecil, tapi dia menggerakkan seluruh hidup kita. Dia ini kecil, tapi dia menentukan masa depan kita. If you want to change your life, you need to change your words. Kalau kita mau merubah hidup kita, mulai dengan merubah perkataanmu. Karena perkataanmu adalah seperti itulah hidupmu. Itu sebabnya kita perlu mengubah perkataan kutuk menjadi perkataan berkat. Kita perlu mengubah perkataan kematian menjadi perkataan kehidupan. Tahun 2024, tahun lalu saya punya 2 mobil. Satu mobil saya, satu mobil dikasih pinjam oleh anak rohani saya. Karena kami berempat tapi cuma punya mobil satu, jadi banyak keseruan terjadi. Jadi saya diberi pinjaman mobil. Dan selama itu kami berdoa buat ada mobil baru. Maksudnya biar mobil pinjaman saya kembalikan. Kita berdoa buat satu mobil, kita perkatakan. Bukan karena kami punya uang, tapi karena kami punya iman. Kami berdoa mobilnya jenisnya apa, bahkan kami rindu warnanya apa. But as you know, hidup itu seru, banyak masalah terjadi. Jangan dipikir hanya jemaat yang punya masalah. Pendeta juga punya masalah. Gembala juga punya masalah. Suka ngomong gini, enak ya jadi gembala gak ada masalah, moncongmu. Kadang masalah gembala lebih banyak. Jadi karena ada masalah yang sedang kami hadapi, saya mau gak mau jual mobil. Puji Tuhan hari itu udah ada yang mau beli mobil saya, harganya pas. Hari Sabtu jam 12 siang dia akan ambil. Nah hari itu Sabtu pagi saya lagi saat teduh. Setengah 7 pagi saya lagi saat teduh. Tiba-tiba ada yang WhatsApp saya. Bapak Gembala, saya ada kirim mobil. Sekarang mobilnya ada di depan rumah Bapak Gembala. Bapak Gembala tolong ya mobilnya diterima. Saya itu lagi saat teduh. Langsung saya taruh Alkitab saya. Saya langsung buru-buru ke bawah, keluar rumah pengen lihat. Ini beneran mobil atau mobil-mobilan. Oh saya buka pintu, ada seorang datang ngomong gini. Ini dengan Pak Victor? Ya betul saya Victor. Pak, ini mobilnya Pak. Ini kunci mobilnya. Ini STNK-nya. Silakan diterima ya Pak. Saya terima, terus dia pergi. Saya tuh kayak mimpi enggak ya?
Saya buka-buka pipi saya. Enggak mimpi. Terus saya panggil istri saya. Sayang, ada yang kasih mobil saya bilang gitu. Terus kata istri saya, sayang, jangan mimpi kamu. Bangun, ini udah pagi. Enggak sayang, ini enggak mimpi. Waktu dia lihat ke bawah, dia kaget. Mobilnya adalah persis seperti mobil yang kita doakan. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. My words direct where I go. Sekarang kita ada 2 mobil lagi. Yang kedua, my words can destroy what I have. Perkataan-perkataan saya dapat menghancurkan apa yang saya punya. Satu kali seorang kepala rumah ibadat namanya Jairus. Ia melihat Yesus dan tersungkur. Markus 5 ayat yang ke-23. Ia memohon dengan sangat. Katanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan waktu mereka dalam perjalanan hendak menghampiri anak perempuan Jairus, ada yang menghampiri mereka. Jairus, jangan lagi menyusahkan guru, enggak perlu. Karena anak perempuanmu sudah mati. Tapi lihat, apa yang Tuhan katakan kepada Jairus. Markus 5 ayat yang ke-36. Jangan takut, percaya saja. Katakan dengan saya gini. 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Lihat kiri kanannya, goyangin. Jangan takut, percaya saja. Kau perlu banting ke lantai. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dan waktu mereka sampai ke rumah Jairus, mereka melihat anaknya udah mati. Terus Tuhan ngomong gini, dia tidak mati, dia tertidur. Semua orang mentertawakan dia. Dan Yesus mengusir orang yang mentertawakan mereka. Mengapa Tuhan Yesus mengusir orang yang mentertawakan mereka? Bahkan waktu dibilang, anakmu udah mati, jangan takut, percaya saja. Karena Tuhan Yesus sedang menjaga perkataan iman yang Jairus sudah keluarkan. Taruh tanganmu atas anakku, maka anakku akan hidup. Tuhan Yesus menjagai perkataan iman dari seorang Jairus. Karena waktu kita memperkatakan kesembuhan, memperkatakan berkat, memperkatakan terobosan, mungkin kita belum lihat apa yang kita katakan terjadi. Tapi perkataan imanmu sedang mengerjakannya. Bukan karena kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang tidak mengerjakan apa-apa. No, dia sedang mengerjakannya. Perkataan imanmu sedang mengerjakannya. Itu sebabnya Mazmur ngomong gini. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Kekang kuda itu membuat kuda digerakkan ke kiri atau ke kanan. Apa artinya? Kalau mulutmu tidak bisa mengucapkan berkat, lebih baik tutup mulut. Jangan sampai keluar kutuk dari mulutmu. Kalau mulutmu gak bisa mengeluarkan perkataan kehidupan, tutup mulutmu. Jangan sampai mulutmu mengeluarkan perkataan kematian. Karena perkataanmu akan menghancurkan apa yang engkau punya. Jika saudara tidak punya kekuatan untuk memperkatakan janji Tuhan, lebih baik tutup mulut. Kalau saudara sore-sore atau pagi-pagi, anak udah sekolah semua, ngelihat kamarnya berantakan, mau ngomongin kutuk, tutup mulut.
Kalau engkau nggak punya kekuatan buat ngomongin berkat, lebih baik tutup mulut. Karena Amsal ngomong gini, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya akan makan buahnya. Ternyata hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain. Ternyata hidup dan matinya kita tidak ditentukan oleh keadaan ekonomi hari ini. Ternyata hidup dan matinya kita tidak ditentukan oleh orang lain. Ternyata hidup dan matinya kita tidak ditentukan oleh setan. Ternyata hidup dan matinya kita ditentukan oleh perkataan kita. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Dan perkataanmu penting. Karena suara yang kau keluarkan akan mendahului apa yang kau lihat. Suaramu mendahului apa yang akan engkau lihat. Karena apa yang kita katakan akan menutup berkat atau membuka berkat di dalam hidup saudara. Itu sebabnya bilang kiri kanannya, jaga perkataanmu. Aduh, kalau engkau sedang ini, saya sedang berdoa supaya saya boleh mengalami terobosan secara ekonomi. Perkatakan firman. Filipi 4, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Aduh pastor, umur saya makin bertambah nih. Kayaknya saya akan mati deh sendirian, gak ada yang nikahin sama saya. No. Perkatakan Kejadian 2 ayat ke-18. Tidak baik kalau manusia seorang diri aja. Pastor, kami udah nikah bertahun-tahun, belum punya anak. Dokter bilang kami gak mungkin punya anak. Perkatakan firman Lukas 1 ayat ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aduh pastor, karir saya pasti mentok. Aduh pastor, bisnis saya pasti mentok. Perkatakan Ulangan 28 ayat ke-13. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Engkau akan naik dan tidak menjadi turun. Aduh pastor, sekarang saya lagi menghadapi masalah yang berat banget. Seperti mau mati rasanya. Perkatakan firman Tuhan. Mazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perkatakan firman. Waktu anak kedua kami lahir, 1 minggu setelah dia lahir, kita harus ke dokter. Waktu check up ke dokter, dia masih merah banget, masih 1 minggu. Dokternya kaget. Karena dokter kaget, saya makin kaget. Saya tanya, dok, kenapa dok? Pak, ini anak bapak kakinya bengkok ke dalam pak. Jadi sekarang pak, segera ke dokter tulang anak untuk diperiksa. Waktu bawa ke dokter juga kaget. Ngomong gini, pak sekarang juga pak anak bapak harus digips. Oke, digips. Nanti minggu depan pak kesini lagi, gipsnya dibuka, dikasih dengan gips yang baru. Kita akan bongkar dan ganti dengan yang baru setiap minggu pak, selama 6 bulan. Wow. Dan setelah itu pak, maaf ya pak, anak bapak perlu pakai sepatu besi. Saya tanya, sepatu besi gimana? Maksudnya kayak Iron Man? Oh bukan pak, ada sepatu besi yang menarik supaya kakinya ke bawah lurus. Jadi anak saya baru 1 minggu, dia nggak nyaman. Jadi dia nangis dari rumah sakit ke rumah. Dia nangis terus karena dia nggak nyaman pakai gips. Karena anak saya nangis, jadi istri saya juga nangis. Anak nangis, istri nangis, masa saya nggak nangis? Jadi kami nangis bertiga. Itu seru banget nangis bertiga. Ya. Tapi waktu saya nangis ada suara, Victor, nangisnya kamu tidak akan menggerakkan Allah buat bertindak. Kamu perlu memperkatakan firman untuk anak kamu.
Saya lagi nangis, berhenti nangisnya. Saya bilang, saya berhenti. Kita perlu memperkatakan firman. Jadi saya ambil Alkitab pagi, siang, malam. Saya perkatakan firman kesembuhan buat anak saya. 1 minggu berlalu, saya bawa lagi ke dokter tulang khusus buat anak. Waktu dokternya cek dengan beberapa suster, mereka teriak, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wah, saya kaget. Hah, anak saya diapain ya? Alhamdulillah. Terus saya bilang, saya. Kita juga, kita bahasa roh, saya bilang. Kita bahasa roh. Di depan gang rumah sakit itu. Kemudian saya dipanggil. Saya bilang, dok ini ada apa? Kata dokternya, Pak ini keajaiban Pak katanya. Anak Bapak dalam 1 minggu kakinya normal. Enggak perlu pakai sepatu besi, enggak perlu digips sama 6 bulan, enggak perlu, langsung normal. Nah ini sekarang anaknya, sekarang tingginya udah hampir sama dengan saya. Mungkin dia tiap hari makanya tiang listrik. Jadi badannya tinggi. Come on, berikan pertanyaan bantuan kita. Yang ketiga, my words display who I really am. Perkataan saya menggambarkan siapa saya. Di dalam 2 Raja-Raja 4, judulnya adalah perempuan Sunem dengan anaknya. Hari itu perempuan Sunem ini bisa punya anak karena didoakan oleh Nabi Elisa. So one day anaknya, waktu berumur 4-5 tahun dia lagi bermain di ladang, tiba-tiba mati. Para ahli mencatat dia kena sunstroke sehingga dia mati di tempat. Buru-buru perempuan Sunem itu bawa anaknya buat cari Elisa. Dia percaya Elisa mampu membangkitkan dia. Waktu dia bawa mau cari Elisa, suaminya nanya, Mami mau kemana? Pah tenang aja ya Pah, saya mau cari Elisa. Kenapa? Ini kan bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jadi kebiasaan hari itu hanya di bulan baru dan di hari Sabat mereka mencari Nabi. Dia ngomong gini dalam terjemahan Inggrisnya. It shall be well. Semua akan baik-baik saja. Dia tahu anaknya mati, tapi dia percaya semua akan baik-baik saja. Ini menggambarkan iman dari perempuan Sunem. Dan dia cari Nabi Elisa, dan Nabi Elisa membangkitkan kembali anak perempuan Sunem ini. Siapakah anak perempuan Sunem ini? Dialah Nabi Habakuk. Habakuk adalah anak dari perempuan Sunem. Sambil ngomong gini, apa yang kita katakan di tengah-tengah kesukaran kita akan menentukan seberapa lama kita berada di dalam kesukaran tersebut. Jadi waktu menghadapi masalah, jangan ngomong gini, mati gua. Jangan menghadapi masalah ngomong gini, kacau, gila, kacau. Jangan kalau menghadapi masalah ngomong gini, gila, ini gila bener. Kalau saudara ngomong gila, saudara akan berakhir di rumah sakit jiwa. Jadi apapun yang kau katakan di tengah-tengah kesukaranmu menentukan seberapa lama engkau berada di dalam kesukaran tersebut. Lucunya orang Kristen, kita mempercayai apa yang kita takutkan, tapi meragukan apa yang kita imani. Seharusnya kita mempercayai apa yang kita percayai kebenaran firman Tuhan. Dan meragukan apa yang kita takutkan. Karena apapun yang engkau takutkan, dengar, tidak pernah akan terjadi. Itu sebabnya percaya apa yang engkau percayai firman Tuhan. What you have in your life today is the result of what you said yesterday. What you have in the future is the result of what you said today. Apa yang kita punya hari ini adalah karena apa yang kita katakan kemarin.
dan apa yang kita punya di masa depan adalah apa yang kita perkatakan hari ini. Karena your words create your life. Perkataanmu menciptakan, membentuk seperti apa hidupmu. Mendengar firman membangkitkan iman. Tapi memperkatakan firman akan mengaktifkan iman saudara. So hari ini kita belajar, perkataan saya penting. My words matter. My word direct where I go. Perkataan-perkataan saya mengarahkan kemana hidup saya. My words can destroy what I have. Perkataan saya dapat menghancurkan apa yang saya punya. Yang terakhir, my words display who I really am. Hidup kita digambarkan oleh apa yang kita katakan. Terakhir, testimoni terakhir. Rumah saya tinggal di kota Bandung, tapi anak kami itu sekolah di luar kota Bandung. Jadi setiap hari perlu waktu sekitar 1 jam untuk dari rumah ke sekolah. Bahkan kalau pulang bisa sekitar 1,5 jam. Jadi anak saya ngomong gini, Dad, kita pindah rumah aja Dad, di dekat sekolah di Kota Baru, Parahyangan, nama kompleknya. Hari itu saya nggak ada uang, tapi saya bawa keluarga saya dan juga anak rodi saya yang mereka mau pindah juga berdoa di komplek Kota Baru, Parahyangan. Ini gambarnya. Sekitar tahun 2021, marketingnya tanya gini, Pak Victor mau DP berapa? Saya belum DP. DP saya doa pendahuluan. Saya mau doa pendahuluan dulu Pak. Boleh Pak? Oh boleh. Jadi kami berdoa. Tuhan ini yang kami mau. Jadi kami berdoa di sana. Ada uang? Enggak ada. Karena saya enggak berjalan karena saya punya uang. Saya berjalan karena iman saya kepada Tuhan. Dan saya udah pengen rumah yang mana. Jadi satu kali saya ke sana, di depan rumah itu saya berdoa, Tuhan saya mau rumah yang ini. Saya memperkatakan iman. Nah 2023 waktu anak saya ulang tahun, anak saya kembali memperkatakan imannya. Kita lihat video berikut ini. Saya minta boleh tim TV maju ke depan. Happy kita mau denger sama. Tapi aku banyak banget wishnya. Masuk OSIS. Yes. Terus, oke, pindah ke KBP. Itu terkabul yang pertama ya. Wis siapa yang terakhir deh? Yang kedua apa wis? Terkabul yang pertama KBP. Amin. Oke. Jadi semua orang begini, pindah. Saya dalam pikiran pindah pakai apa ya? Kalau pindah pakai daun gampang. Daun sih banyak. Tapi saya enggak pernah membunuh perkataan iman anak saya. Waktu dia bilang mau pindah, kita pindah. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tahun 2023 di bulan anak saya di bulan Januari ulang tahun. Nah di bulan Maret saya baru pulang dari Bali. Tiba-tiba ada satu couple cari saya. Dia bilang gini, Pastor tolong urgent kita perlu ketemu. Nah biasa jemaat kalau udah cari gembalanya dan bilang urgent pasti ada masalah. Kalau enggak mau cerai, lagi sakit atau perlu uang. Pastor urgent, saya mau ketemu sama istri.
Jadi saya dari airport, nggak ke rumah. Saya cari mereka dulu. Saya ketemu mereka, saya tanya, ada masalah apa? Pastor, kami nggak ada masalah. Kami aman-aman aja. Kami hanya mau ngasih tahu, kami udah DP-in rumah buat pastor di Kota Baru Parahyangan. Kita udah DP-in 30%. Saya bilang, rumah yang mana? Rumah yang di Kota Baru Parahyangan, yang mana? Kita pergi, itu persis rumah yang kami doakan. Ini rumahnya, saya baru pindah kemarin di bulan Maret tahun ini. Tapi kami pindah rumah, bukan dimulai karena kami punya uang. Kami pindah rumah, dimulai karena kami punya iman. Walk by faith, not by sight. Berjalan di dalam iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Berjalan dalam iman, bukan dengan apa yang kita punya. Waktu anak kecil itu bawa 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Dia bawa dengan iman. Dia bawa apa yang dia punya. Dia bawa dengan pengharapan. Dia bawa pada Tuhan Yesus. Mampu memberkati 5.000 orang hanya laki-laki. Belum perempuan dan belum anak-anak. Hari ini bawa apa yang kamu punya pada Tuhan. Bawa dengan iman. Bawa pada Tuhan Yesus. Dan mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Sikyaralaba kuralaba. Sikyaralaba huralaba karalaba kaya. Sikaralaba haralaba. Haralaba kuralaba karalaba. Haleluya. 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 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil membangkitkan anaknya Jairus. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil meredakan angin ribut yang besar. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil membangkitkan anak perempuan Sunem. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Saya tergerak hari ini berdoa. Adakah pasangan suami istri yang sedang bergumul berdoa buat punya anak? Mungkin setahun, 2 tahun. Kalau engkau ada, biarkan kau taruh tangan kamu di dada. Biarkan semua mata terpejam. Sekarang berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Berdoa buat setiap pasangan suami istri yang sedang berdoa buat punya anak. Hiralaba kuralaba kana tarabaka. Sikyaralaba huralaba karanabaka. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku memberkatimu hari ini dalam nama Yesus. Engkau akan punya anak dalam nama Yesus. Akan ada yang punya anak kembar dalam nama Yesus. Engkau akan punya 2 anak. Engkau akan punya 3 anak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sikyaralaba huralabaka. Hanatayaralabakaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saya mau berdoa. Engkau yang hari ini sedang berdoa buat punya rumah baru. Engkau ngontrak dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Dan engkau berdoa, Tuhan, saya mau berhenti ngontrak. Saya mau punya rumah sendiri. Kalau engkau orangnya, kau boleh taruh tanganmu di dada. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Kau berdoa. Berdoa buat mereka yang sedang berdoa buat punya rumah. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Ada kekuatan ilahi. Engkau gak ngontrak lagi. Engkau punya rumah sendiri. Dengan caranya yang ajaib.
akan ada pertolongan Tuhan datang atas hidupmu di dalam nama Yesus. Berhenti ngontrak tahun ini. Engkau mulai punya rumah sendiri di dalam nama Yesus. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya nggak tahu hari ini kau datang dengan sakit penyakit. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Haleluya. Oh God, sikirala mati bahasa roh. Sikirala bahura la bakaya rabaka. Kirala bahura la bakada baka. Kirala bahura la bakara la baka. Kedebi karala bahara la bakara la baka. Sikirala bahura la baka. Percaya oleh bilur Yesus, sakit penyakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sikiara la bahura la bakaya rabakaya. Sikiara la bahura la bakaya. Sikiara la bahura la bakaya. Oh haleluya. Mari serukan Yesus, Yesus, Yesus. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Bagi Tuhan